Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih atau yang mewakili, pimpinan lembaga negara atau yang mewakili, pimpinan BUMN, BUMD, dan pihak swasta atau yang mewakili, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum beserta tenaga ahli. Juga kami mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang pada Bapak Ibu Ketua dan juga anggota Sosdikli Parmas KPU Provinsi KIP Aceh seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini secara luring dan juga hadir secara daring yaitu Ketua dan juga anggota Sosdikli Parmas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang hadir secara daring, Bapak Ibu undangan, rekan-rekan mahasiswa serta rekan-rekan media yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan limpahan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepat di hari Senin di tanggal 10 bulan Februari tahun 2025. Bertepat di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum, kita semua dapat hadir bersama dalam rangkaian acara launching Indeks Partisipasi Pemilu, apresiasi kontribusi multi pihak Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan bedah buku. Hadirin mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi keberkahan dan juga kelancaran rangkaian kegiatan hari ini, bersama kita akan memanjatkan doa. Dengan Bapak Wadi Fizi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita memanjatkan doa. Doa akan kami pandu dengan menggunakan ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah yang maha pemberi rahmat dan nikmat, tiada kata yang pantas kami ucapkan, tiada rasa yang pantas kami ungkapkan selain syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Engkau berikan. Pada hari ini kami dapat hadir dalam kegiatan launching Indeks Partisipasi Pemilu, apresiasi kontribusi multi pihak
pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan bedah buku. Semoga ya Allah berkah-Mu dan ridho-Mu senantiasa membersamai aktivitas kami ini. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, pemilu tahun 2024 telah kami laksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Amanah rakyat telah kami tunaikan sebagai bagian dari pengabdian bagi bangsa dan negara. Terimalah ya Allah semua amal ibadah kami. Berkahilah semua pekerjaan kami ya Rahman. Jadikanlah semua kontribusi kami pada tahapan pemilu bernilai pahala di sisi-Mu. Ya Allah yang maha kuasa lagi maha penentu segala. Hari ini kami hadir tempat ini berharap selalu akan belas kasih-Mu. Rahmat-Mu terlimpah curah kepada bangsa Indonesia. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, yang jaya dan sejahtera. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pimpinan kami dan dosa guru-guru kami, karena tiada ampunan kecuali dari-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini dan terimalah amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, serangkaian agenda akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini di antaranya. Bersama kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan dukungan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan launching indeks partisipasi pemilu tahun 2024 adalah suatu kegiatan untuk melakukan publikasi kepada masyarakat tentang hasil dari pengukuran komprehensif keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pra-pemilu, pemilu hingga pasca pemilu. Dan untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, kita akan memulai dengan launching hasil indeks partisipasi pemilu 2024. Setelah itu kita akan memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu Komisi Pemilihan Umum selama pemilu tahun 2024. Serta di sesi akhir, sesi siang kita akan memulai dengan membedah 9 buku seri kepemiluan. Baik hadirin yang kami hormati, untuk memulai rangkaian acara pada kali ini, kita akan simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Afifuddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yang sudah hadir pada kesempatan kala ini, Bapak Wakapolri, Pak Taufiri, terima kasih Pak Wakapolri sudah hadir. Kemudian Pak perwakilan dari TNI Angkatan Darat, dan juga pimpinan kementerian lembaga yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia Ibu Lali Sehenti, terima kasih atas kehadirannya bersama Pak Sekjen. Pimpinan BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau yang mewakili, pimpinan LSM, NGO, organisasi masyarakat sipil, pemerhati pemilu,
Tentu juga kami ingin menyapa kolega pimpinan KPU Republik Indonesia, tuan rumah atau yang mengampu kegiatan ini Mas Agus Melas, kemudian ada Mas Parsadana Rahab, ada Mbak Betty Epsilon Idrus. Kami masih ada panel-panel sidang di Mahkamah Konstitusi. Tiap pagi ada 3 panel. Mas Idam Kholik, Ketua Divisi Teknis, kemudian jajaran sekjenan, Pak Sekjen, para deputi, dan seluruh jajaran sekretariat di lingkungan KPU, ketua dan juga para ketua divisi Sosdikli Parmas KPU Provinsi KIP Aceh yang sudah hadir langsung, para narasumber, para undangan sekalian yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Puji syukur, alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, di tengah mendung yang sudah hampir tiap hari Jakarta diliputi mendung, kita bisa menyelenggarakan kegiatan launching indeks partisipasi pemilu, kemudian nanti memberikan apresiasi. KPU berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu KPU dalam terutama sosialisasi ketika proses pemilu kita laksanakan tahun 2024 dan sampai sukses. Tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak kita tidak mungkin bisa menggelar pemilu dan pilkada ini dengan sukses. Dan juga nanti kita akan menggelar diskusi buku. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentu ini di antara kegiatan-kegiatan yang mulai hari ini, mulai tahun ini kita mulai sering membiasakan. Tadi Pak Wakapolri ketika masuk kantor membisiki saya, ini perubahannya sudah luar biasa. Ya mungkin teman-teman dari kesekjenan terutama sudah punya feeling ya, mau ada efisiensi, jadi kantornya diperbaiki dulu. Jadi kalau ada acara-acara di kantor sudah nyaman sekarang. Di forum inilah sejatinya semua kegiatan penting KPU diselenggarakan, Bapak, Ibu sekalian. Di forum atau di tempat inilah pleno-pleno penting kegiatan KPU dilaksanakan, penetapan keputusan penting. Presiden terpilih, DPR RI terpilih, DPD terpilih, dan seluruh kebijakan-kebijakan penting diputuskan di sini. Dan pada pagi hari ini kita akan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah membantu KPU dalam konteks ini, membantu memfasilitasi sosialisasi yang sama-sama kita lakukan untuk kesuksesan pemilu 2024. Alhamdulillah kita bersyukur partisipasi pemilu 2024 luar biasa tinggi, 82%. Ini adalah partisipasi yang luar biasa dibandingkan banyak negara yang menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilihan yang masih tidak mewajibkan hak pilih itu kepada pemilihnya, tetapi masih menjadikannya sebagai hak yang boleh digunakan dan boleh tidak. Pasti kita harus memberi ruang apresiasi terhadap kerja-kerja. Kami atas nama KPU Republik Indonesia pada kesempatan kali ini menyampaikan terima kasih yang tinggi-tingginya. Pertama kepada teman-teman terutama dari Sosdikli Parmas, baik di lingkungan KPU RI maupun KPU se-Indonesia yang sudah bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meluaskan elaborasi kerjasama dengan semua pihak, sehingga pemilu yang luar biasa ini dalam sejarah Republik ini, Bapak Ibu sekalian, akan tercatat dalam sejarah perjalanan kita untuk pertama kalinya di tahun pemilu serentak. Pilpres, pilkada di tahun yang sama, penyelenggaranya adalah Bapak Ibu sekalian, provinsi-provinsi yang hadir di sini. Ini tidak akan terulang lagi karena yang pertama kali. Kalau besok pemilunya juga akan serentak seperti ini,
Berarti bukan yang pertama lagi, sudah yang kedua. Jadi inilah pengalaman pertama kita, Bapak Ibu sekalian, mengelola pemilu serentak dalam 1 tahun. Februari pemilunya, Pilpres, Pileg, DPD, November pilkadanya. Dan alhamdulillah, meskipun ada catatan, karena tidak mungkin kita sempurna 100%, tapi dengan dukungan semua pihak, ini berjalan dengan lancar. Dan untuk tahapan pilkada sekarang masih menyisakan beberapa sengketa di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kami merasa penting menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya baik kepada jajaran kami maupun kepada seluruh pihak yang sudah membantu seluruh proses pemilu kita berjalan dengan baik. Tanpa bantuan support Bapak Ibu sekalian, apakah dari instansi pemerintah, Kemendagri, Kementerian Kesehatan, dan seluruh kementerian, kami tidak bisa sebutkan, BUMN, Kepolisian, TNI, kami tidak mungkin bisa berdiri tegak menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024 ini. Oleh karena itu, perkenankan dari hati sanubari kami yang paling dalam mewakili keluarga besar KPU Republik Indonesia pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas seluruh uluran tangan, kerjasama, support, dukungan untuk suksesnya pemilu 2024. Seraya kita berdoa, kita upayakan agar ke depan pemilu-pemilu kita ke depan lebih baik dan lebih demokratis sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Selamat datang Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Secara spesial saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Ini sengaja kita buat acaranya pas ulang tahun yang Ketua Bawaslu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita memasuki sesi penyerahan penghargaan dukungan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024. Dan selanjutnya adalah kepada pihak-pihak yang telah membantu Komisi Pemilihan Umum dalam dukungan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024 kepada kementerian lembaga. Dan inilah penyerahan penghargaan dukungan sosialisasi pemilu serentak 2024. Indonesia, Kabais TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Direktur Geologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Biro Humas, dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Sekretaris Infrastruktur Digital. Dan kementerian lembaga selanjutnya yaitu Kementerian Dalam Negeri berkenan kepada Pak Dirjen Polri, Kementerian Perhubungan, staf ahli bidang logistik dan multimodal, mewakili anggota dari Kementerian BUMN, staf ahli menteri bidang industri berkenan untuk melihat atas panggung, dan juga perwakilan dari daerah khusus Jakarta yaitu Kepala Biro Pemerintahan Sektor Khusus Jakarta Bapak Adi Setiawan, dan mewakili berkenan untuk bisa langsung naik atas panggung. Selanjutnya berkenan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Muhammad Afifuddin, berkenan Bapak untuk bisa menyerahkan penghargaan dukungan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024 untuk sesi pertama yaitu kepada kementerian dan lembaga.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penghargaan dukungan sosialisasi pemilu serta tahun 2024 kepada kementerian lembaga telah diserahkan. Selanjutnya kita lakukan sesi foto bersama. Kemudian Pak Ketua berada di sisi tengah, sedikit merapat Bapak izin. Kita akan foto, kita hitung 1, 2, 3. Salam KPU melayani, tangan kanan ada di sebelah kiri. Izin Bapak, silakan. Kita hitung 1, 2, 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua dan juga perwakilan dari pimpinan Kementerian Lembaga. Bapak-bapak disilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang membantu Komisi Pemilihan dalam dukungan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024 kepada BUMN, BUMD dan swasta. Inilah penyerahan penghargaan dukungan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024. Untuk itu kami mengundang pimpinan BUMN, BUMD dan juga swasta atau wakil untuk naik ke atas panggung. Izin Bapak Ibu untuk sesinya akan kita bagi menjadi 3 sesi. Untuk yang pertama dari TVRI, RRI, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Garuda Indonesia, Citibank, Bank Pertamina. Berkenan kepada pimpinan dari BUMN tersebut untuk bisa bernaik ke atas panggung. Dan selanjutnya berkenan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Bapak Idam Holik berkenan untuk dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak dari BUMN.
BPJS Ketenagakerjaan, dan Kantor Berita Indonesia Antara. Untuk sesi BUMN juga bagi menjadi 2 sesi. Kali ini adalah sesi yang kedua. Setelah ini kita akan mulai dengan menyampaikan penghargaan dukungan sosialisasi kepada pihak BUMD dan juga swasta. Selanjutnya berkenan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Bapak Parsadaan Harahap. Berkenan Bapak untuk bisa menyerahkan penghargaan dukungan sosialisasi pada BUMN. Kali ini ada 10 perwakilan BUMN yang hadir untuk menerima penghargaan dukungan sosialisasi pemilihan umum tahun 2024. Izin kita lakukan sesi foto bersama untuk penghargaan dukungan sosialisasi pemilihan serentak tahun 2024. 20 BUMN telah diserahkan untuk penghargaan dukungan sosialisasi ini, dan setelah ini kita akan menyerahkan secara langsung kepada pihak BUMD dan juga swasta yang ikut mendukung sosialisasi. Selanjutnya, salam kapal melayani penghargaan yang ada di dada sebelah kiri. Mohon izin Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Parsadaan Harahap dan juga Bapak Ibu penerima penghargaan untuk perwakilan dari BUMN. Dan selanjutnya dari BUMD, kita akan mengundang untuk naik ke atas panggung untuk bisa menerima penghargaan dukungan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024. Kami mengundang Pembangunan Jaya Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan, Unit Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional, dan juga Snack Video dari Transjakarta dan juga MRT Jakarta. Jika hadir, perwakilan bisa langsung naik ke atas panggung. Dan juga dari pihak swasta yaitu Snack Video, jika hadir, perwakilan bisa langsung naik ke atas panggung. Berkenan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Bapak Agus Melas dapat memberikan beberapa penghargaan.
selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Mohon izin pimpinan. 1, 2, 3. Selanjutnya salam KPU melayani. 1, 2, 3. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Agus Melas, kami mohon izin tetap di tempat Bapak, tetap di panggung. Bapak Ibu penerima penghargaan disilakan untuk duduk kembali. Mohon izin Pak Melas untuk tetap di tempat. Kita akan lanjutkan dengan pengantar sebelum launching Pak launching untuk menyampaikan pengantar. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki sesi proses launching, kita akan simak bersama kata pengantar oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Kepada Bapak Agus Melas, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Anggota Komisi Pemilihan Umum serta jajaran kesekjenan yang sudah menyiapkan kegiatan ini, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kegiatan pagi ini, bagaimanapun juga harus kita akui apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia sebelumnya. KPU meskipun sebagai leading sektor dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tetapi kita tahu betul pemilu tahun 2024 dan juga pilkada tahun 2024 itu merupakan satu event nasional yang belum pernah ada presiden sebelumnya. Baru pertama kali kita jalani, kami terutama di Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat setidaknya menyadari betul kami tidak akan mampu bekerja sendirian. Apresiasi yang kami berikan kepada kementerian lembaga, BUMN, BUMD maupun beberapa sektor swasta, ini sebenarnya menunjukkan kelihatannya hanya plakat kecil saja. Tapi kalau kita perhatikan pada kurun waktu tahapan pelaksanaan pemilu 2024, jika kita semua mungkin melintasi jalan-jalan utama, ada banyak videotron di gerbang-gerbang masuk atau mobilitasnya orang, bandara, pelabuhan, terminal, termasuk juga MRT, ataupun tempat-tempat wisata, banyak sekali sosialisasi yang kemudian dipaparkan kepada masyarakat. Dan itu semua sebenarnya kontribusi besar dari kementerian lembaga yang saat ini hadir dan kemudian baru kali ini kami bisa memberikan apresiasi. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu atas kontribusi dari kementerian lembaga, instansi yang Bapak Ibu pimpin, sehingga pemilu 2024 lalu, kalau dari sisi pemilu presiden, tingkat partisipasi dari pemilih 81,48%, kemudian untuk pemilu legislatif DPR 81,14% dan pemilu untuk DPD 81,50%. Ini satu capaian yang luar biasa. Bapak Ibu kalian, memang partisipasi pemilih dalam hal ini turnout ini jadi salah satu indikator penting yang juga menunjukkan bagaimana kemudian kegiatan nasional dalam konteks pemilu dan pilkada itu kemudian mendapatkan apresiasi dari pemilih terutama untuk menggunakan hak pilihnya, karena ini bagian dari kesadaran penting bahwa satu negara yang kemudian menyepakati negara kesatuan Republik Indonesia yang kita komitmeni sebagai negara demokratis, ada proses pemilu, ada proses pilkada yang secara reguler dilakukan dalam konteks pergantian kepemimpinan. Ini hal yang normal. Tetapi proses pemilu serta baik untuk pemilu nasional maupun pilkada yang kemudian baru satu kali atau event yang pertama kali dan tidak pernah ada presidennya, ini bagaimanapun juga satu sejarah. Bagaimana tadi Ketua KPU menyampaikan. Jadi pertama kali dilakukan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu,
DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, bagaimanapun juga dia menjadi satu benchmark apapun yang ada. Saya tidak tahu, kami tentu tidak tahu, nanti akan sangat bergantung revisi undang-undang pemilu nanti di lembaga politik, baik pemerintah maupun DPR, apakah desain keserentakan akan tetap berjalan sebagaimana pemilu 2024 dan pilkada 2024 atau mengalami perubahan. Kalau misalnya mengalami perubahan, tentu ini menjadi satu legacy yang kemudian tidak ada bandingannya. Tetapi kalau kemudian berlanjut, maka apa yang dihasilkan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP, ini menjadi satu tolok ukur penting yang tentu saja tidak akan mudah untuk uh, diulangi ataupun diubah. Bapak Ibu, dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024, seingat kami, pada saat Konsolnas di akhir tahun 2022, kami menetapkan memang standar terkait dengan tingkat partisipasi, tentu kita harus jaga, tetapi kami ingin mengubah atau memberikan sudut pandang yang lain dalam konteks partisipasi pemilih, tidak hanya dalam hari H. Tentu dalam hari H, konteks sosialisasi, penyebarluasan informasi, kolaborasi dengan multi pihak, itu menjadi satu hal yang penting. Dan sebagaimana kemudian hasil-hasil dari data-data pemilu dan sebagaimana penghargaan yang kami berikan. Tapi ada satu hal yang lain yang kemudian kami mencoba untuk memberikan substansi pada partisipasi pemilih. Dalam hal ini kami menyusun satu indeks partisipasi pemilu dan kemudian tentu saja kita akan harapkan ini akan berlanjut untuk indeks partisipasi dalam konteks pilkada. Saya ingat betul pada saat Pak Afifuddin masih memimpin di Bawaslu, pertama kali menyusun indeks kerawanan pemilu dan pilkada. Tentu saja sebagai satu produk baru yang kemudian dihasilkan oleh lembaga dengan keketatan metodologi tertentu, pada awalnya tentu dia mendapatkan banyak catatan kritis. Tetapi karena lembaga itu juga menjalankan pengukuran indeks itu kemudian secara konsisten, indeks ini secara metodologis juga kemudian disesuaikan, diduplikasi, diaplikasikan oleh tidak hanya Bawaslu, tapi juga kementerian lembaga yang lain. Banyak kemudian lembaga-lembaga seperti Polri misalnya menyusun indeksnya tersendiri dan mungkin kementerian lembaga lain. Demikian juga KPU. Pemilu 2024 menjadi satu benchmark tersendiri karena pada saat pemilu 2024, selain ukuran partisipasi pemilih pada hari H, kami menyusun dalam sekian sequence waktu dengan ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh tim peneliti yang terdiri dari para cendekia dalam rangka menyusun indeks partisipasi pemilu. Tentu saja kita akan pada pagi ini kita akan mendiskusikan bagaimana kemudian potret dari indeks partisipasi pemilu tahun 2024 yang kemudian memotret segenap aktivitas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang kemudian menyasar atau dilakukan di 514 satuan kerja kabupaten kota dan kemudian dengan berbagai kriteria dan dilaksanakan pada setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Tentu sebagai satu produk awal, tentu dia tidak akan lepas dari berbagai catatan kritis. Tetapi sebagai satu benchmark, dia menyediakan satu penilaian yang kemudian bisa membantu KPU bukan saja mengukur partisipasi pemilih pada hari H, sebagaimana kemudian data-data yang tersedia, tetapi secara lebih klinis melihat bagaimana kemudian satuan kerja di kabupaten kota dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan kerjasama dengan banyak pihak di daerah di setiap tahapan pemilu kemudian bisa kita ukur. Saya kira siang ini atau pagi ini sampai siang nanti kita akan mendiskusikan hasil dari indeks partisipasi pemilu 2024, tetapi sekaligus
saya ingatkan kepada teman-teman jajaran KPU, apapun yang disebut sebagai proses pembelajaran, kisah sukses tidak akan pernah jadi kisah sukses kalau kemudian kita tidak lanjutkan. Oleh karena itu sebenarnya selain untuk indeks partisipasi pemilu yang memotret segenap aktivitas dan kegiatan program yang dijalankan oleh satuan kerja di 514 kabupaten kota untuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi, ini harus tetap kita lanjutkan untuk pelaksanaan pilkada. Data-data sudah tersedia, mungkin secara metodologi karena antara konstruksi pemilu dan pilkada agak berbeda, maka dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang memang diperlukan. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian metodologi, kemudian konsepnya, termasuk indikator-indikator yang diukur, dan kemudian kita bisa mengukur bagaimana kemudian potret partisipasi atau indeks partisipasi pemilu secara nasional maupun di setiap satuan kerja kita dengan beberapa kriteria. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta jajaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada kementerian, lembaga, badan usaha milik negara maupun daerah, dan juga pihak swasta yang pada saat penyelenggaraan pemilu 2024 lalu telah membantu kami dan jajaran kami di daerah dalam melakukan penyebarluasan informasi dan sosialisasi informasi tentang pelaksanaan pemilu 2024, sehingga event nasional yang kemudian jadi komitmen negara bangsa kita sebagai negara yang demokratis tetap bisa berjalan dan bahkan kualitasnya bisa dijaga. Tentu kami juga berharap kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang telah kita lakukan selama ini tetap bisa kita lanjutkan di masa-masa mendatang. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan atau hal-hal yang membuat tidak berkenan buat kita semua. Sekali lagi, kami tidak bermaksud apa-apa selain kemudian dalam rangka menghargai segala kontribusi dari banyak pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama pemutaran video overview Indeks Partisipasi Pemilu tahun 2024. Indonesia telah melaksanakan pemilu tahun 2024 yang menghasilkan terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD periode 2024 sampai 2029, dan mencapai partisipasi masyarakat yang tinggi pada pemilu ini. KPU menginisiasi nilai indeks partisipasi pemilu yang memberikan gambaran lebih utuh tentang partisipasi masyarakat di dalam pemilu untuk menjawab kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilu masyarakat, termasuk kebutuhan partisipasi inklusif. Penyusunan indeks partisipasi pemilu bertujuan untuk memetakan kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia, mengembangkan pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman serta menjadi pusat kerjasama multi pihak tentang kepemiluan di Indonesia. Sehingga Indeks Partisipasi Pemilu atau IPP adalah suatu alat untuk mengukur peran serta masyarakat dalam segenap proses pemilu. IPP diletakkan sebagai bagian upaya untuk menghadirkan potret lebih utuh tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Indeks partisipasi pemilu disusun dengan menggabungkan 3 unsur, yaitu 1. Tata kelola pemilu. 2. Tahapan pemilu.
3. Konsep partisipasi. Indeks partisipasi pemilu dibentuk dengan 9 variabel. Nilai indeks partisipasi pemilu didapatkan dengan cara 1. Perumusan dimensi, variabel, dan indikator bersama pakar. 2. Penyusunan dan pengumpulan data dari Satker Kabupaten atau Kota. 3. Olah data indeks partisipasi pemilu 2024. 4. Data final indeks partisipasi pemilu 2024. Terdapat 3 kategori indeks partisipasi pemilu yang meliputi involvement atau atensi, ketertarikan terhadap isu dan proses pemilu, rentang skor kurang dari 60. Engagement atau aksi, ikut serta dalam proses pemilu, rentang skor 60% sampai 77,5%. Participatory atau komitmen penuh, berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pemilu, rentang skor 77,5% sampai 100%. Indeks Partisipasi Pemilu 2024. Baik hadirin yang kami hormati, kita memasuki sesi launching Indeks Partisipasi Pemilu 2024. Untuk itu kami mengundang Ketua, Anggota, Deputi dan Irtama untuk berkenan naik ke atas panggung. Mohon izin, pimpinan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Dan turut kami mengundang Ketua, Anggota, dan juga wakil dari Sekretariat, dan juga dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Izin Bapak, kita akan bersama-sama melaunching IPP, Indeks Partisipasi Pemilu tahun 2024. Di panggung kita telah siapkan sebuah tombol sirine dan berkenan selanjutnya kita akan hitung 5 mundur. Berkenan pada pimpinan Komisi Pemilihan Umum, DKPP dan juga Badan Pengawas Pemilu untuk bisa menekan tombol sirine tersebut secara bersamaan. Kita akan mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ditekan. Kami mengucapkan terima kasih pimpinan, silakan untuk duduk kembali. Indeks Partisipasi Pemilu tahun 2024 sama-sama kita luncurkan. Dan juga berkenan kepada Ketua, Anggota dan juga pimpinan dari DKPP serta Bawaslu, silakan untuk dari duduk tahapan kembali. pemilu yang telah dilalui dan dari data yang sudah diunggah, serta data yang telah diolah sesuai dengan metode Indeks Partisipasi Pemilu, maka dihasilkan skor sebagai berikut. 23 kategori partisipatori, Indeks Partisipasi Pemilu. Nomor 23, KPU Kota Banjarmasin, skor 77,54. Nomor 22, KPU Kota Tangerang Selatan, skor 77,61. Nomor 21, KPU Kabupaten Cirebon, skor 77,64. Nomor 20, KPU Kota Surabaya, skor 77,91. Nomor 19, KPU Kabupaten Sukoharjo, skor 78,03. Nomor 18, KPU Kabupaten Serang, skor 78,04. Nomor 17, KPU Kota Sukabumi, skor 78,37. Nomor 16, KPU Kabupaten Bekasi, skor 78,37. Nomor 15, KPU Kabupaten Cilacap, skor 78,41. Nomor 14, KPU Kabupaten Jepara, skor 78,48. Nomor 13, KPU Kabupaten Gresik, skor 78,57. Nomor 12, KPU Kabupaten Bantul, skor 78,75. Nomor 11, KPU Kabupaten Tulungagung, skor 78,82.
Nomor 10, KPU Kota Cilegon, skor 78,85. Nomor 9, KPU Kabupaten Kuburaya, skor 79,52. Nomor 8, KPU Kota Bandung, skor 80,49. Nomor 7, KPU Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, skor 80,77. Nomor 6, KPU Kota Tasikmalaya, skor 82. Nomor 5, KPU Kota Mataram, skor 82,62. Nomor 4, KPU Kabupaten Goa, skor 83,28. Nomor 3, KPU Kabupaten Gunung Kidul, skor 84,17. Nomor 2, KPU Kabupaten Sleman, skor 84,67. Nomor 1, KPU Kota Tangerang, skor 85,89. Selain 23 satuan kerja KPU yang ada pada kategori partisipatori, terdapat 172 satuan kerja KPU berada di kategori engagement dan 319 satuan kerja KPU berada di kategori involvement. Indeks Partisipasi Pemilu 2024 diharapkan dapat menjadi satuan ukur mengenai tingkat kualitas partisipasi masyarakat di pemilu. Sehingga pada pemilu-pemilu selanjutnya, indeks ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, boleh beri aplaus sekali lagi untuk Indeks Partisipasi Pemilu tahun 2024. Kita sudah berada di sesi akhir dalam rangkaian acara kali ini. Selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Untuk bisa merapat ke sisi tengah, kita akan langsungkan sesi foto bersama. Silakan untuk rekan-rekan juru foto, saya ambil posisinya di atas panggung. Mohon izin, kita akan lihat ke kamera. Kita hitung 1, 2, 3. Mohon izin Bapak Ibu, salam KPU melayani. Tangan kanan ada di dada sebelah kiri, silakan. Kita hitung 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian kegiatan launching Indeks Partisipasi Pemilu dan apresiasi kontribusi multi pihak pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah selesai. Dan untuk agenda selanjutnya yaitu bedah buku akan kita laksanakan setelah Isoma tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, untuk informasi untuk kegiatan bedah buku nanti di jam 13.00 berkenan kepada Ketua dan juga anggota Sosdik Liparmas KPU Provinsi KIP Aceh dan Bapak Ibu yang hadir secara daring dari kabupaten kota serta Bapak Ibu undangan lainnya yang masih ingin menyaksikan dan juga